Pagi itu, suasana di rumah besar milik keluarga Ardi terasa berbeda dari biasanya. Kesibukan luar biasa menyelimuti setiap sudut ruangan, karena malam nanti akan diadakan pesta syukuran besar. Rina, menantu di rumah itu, sudah berada di dapur sejak subuh, menyiapkan segala bumbu dan bahan masakan dengan tangan dinginnya. Meskipun rumah ini memiliki asisten rumah tangga, ibu mertuanya, Bu Siska, bersikeras agar Rina yang memimpin semua persiapan di dapur. Rina melakukannya dengan ikhlas, meski ia tahu ada maksud tersembunyi di balik permintaan mertuanya tersebut. Rina adalah sosok yang tenang. Ia datang dari sebuah desa kecil dengan nilai-nilai kesederhanaan yang kuat. Baginya, melayani keluarga adalah bentuk pengabdian. Namun, bagi Bu Siska, latar belakang Rina adalah noda dalam silsilah keluarga mereka yang terhormat. Setiap gerakan Rina di dapur diawasi dengan tatapan menilai yang tajam. Bu Siska seringkali menganggap cara Rina bekerja terlalu lambat atau terlalu kampungan. Namun, Rina tetap tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh sedikit pun, menjaga kedamaian di rumah suaminya. Ardi, suaminya, masuk ke dapur dengan langkah terburu-buru, mencari kemeja yang akan ia kenakan nanti malam. Ardi adalah pria yang baik, namun ia sering terjepit di antara dominasi ibunya dan rasa cintanya pada Rina. Ia melihat istrinya berkeringat di dapur, dan hanya bisa memberikan tepukan pelan di bahu sebagai dukungan moral yang singkat. Ada jarak emosional yang tercipta karena Ardi belum mampu sepenuhnya membela Rina di hadapan ibunya. Rina hanya menatap suaminya dengan mata yang penuh pengertian, meski ada sedikit rasa sepi yang terselip di sana. Tak lama kemudian, Bu Siska muncul dengan langkah kaki yang berwibawa, mengenakan gaun sutra yang memancarkan kekayaan. Ia memeriksa setiap meja dan hidangan dengan ekspresi dingin yang seolah mencari-cari kesalahan. Pastikan piring-piring ini berkilau, Rina. Aku tidak ingin teman-teman sosialitaku melihat noda sedikit pun di rumah ini, ucapnya tanpa menoleh. Suaranya yang ketus bergema di dapur, membuat para pelayan lain tertunduk diam. Rina hanya mengangguk sopan, mengusap peluh di dahinya dengan ujung lengan baju sederhananya. Persiapan terus berlanjut hingga matahari mulai terbenam, menandakan acara akan segera dimulai. Rina belum sempat mengganti pakaiannya. Ia masih sibuk memastikan semua hidangan tersaji dengan sempurna di atas meja panjang. Ia mengatur bunga-bunga segar dengan sangat artistik, sebuah bakat terpendam yang ia bawa dari desanya. Meski hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, penataan Rina membuat ruang makan terlihat seperti restoran bintang 5. Namun bagi Bu Siska, semua itu hanyalah tugas yang memang sudah seharusnya dikerjakan oleh seorang orang desa seperti Rina. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Mereka adalah orang-orang dari kalangan atas, rekan bisnis Ardi, dan teman-teman arisan Bu Siska. Pakaian mereka gemerlap, kontras dengan penampilan Rina yang saat itu baru saja keluar dari dapur dengan noda sedikit tepung di roknya. Rina bermaksud menyapa, namun Bu Siska segera memberikan isyarat agar Rina menjauh dan kembali ke area belakang. Rina mengerti posisinya. Ia memilih untuk tetap berada di bayang-bayang, memastikan kelancaran acara dari balik layar sambil terus mengawasi kebutuhan para tamu. Klimaks dari ketegangan ini dimulai saat makan malam berlangsung. Semua tamu berkumpul di meja makan yang luas. Aroma masakan Rina yang menggoda selera memancing pujian dari beberapa tamu terhormat yang hadir. "Siska, masakanmu luar biasa sekali malam ini. Siapa cateringnya?" tanya salah seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mencolok. Bu Siska tersenyum lebar, namun senyum itu tidak mencapai matanya saat ia melirik ke arah Rina yang sedang menuangkan air minum untuk tamu tersebut. Inilah saat dimana hati Rina akan diuji dengan sangat keras. Ini bukan catering. Ini kerjaan menantuku Rina." Semua mata tertuju pada Rina yang sedang berdiri diam. Bu Siska melanjutkan,
Ya, maklum saja dia bisa masak begini. Dia kan cuma anak desa yang cuma bisa kerja fisik. Memang itu satu-satunya keahlian yang dia bawa saat masuk ke keluarga kami. Suasana seketika menjadi sunyi. Beberapa tamu saling berpandangan, merasa canggung dengan pernyataan yang begitu kasar di depan publik. Rina merasakan dadanya sesak. Penghinaan itu terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Namun, ia tidak menangis, ia tidak berteriak, dan ia tidak lari meninggalkan ruangan. Ia hanya berdiri tegak dengan tatapan yang tetap tenang, meski matanya yang ekspresif tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang mendalam. Ardi yang duduk tidak jauh dari sana hanya menunduk, tidak berani menatap istrinya maupun ibunya. Rina mengambil napas dalam-dalam. Ia memutuskan bahwa malam ini ia tidak akan membalas dengan kata-kata yang sia-sia. Rina hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu melanjutkan menuangkan air dengan tangan yang sangat stabil. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan kembali ke dapur untuk mengambil hidangan penutup yang telah ia siapkan dengan teliti. Di dalam dapur, ia tidak membiarkan satu tetes air mata pun jatuh. Ia tahu bahwa martabatnya tidak ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain, melainkan oleh bagaimana ia bersikap. Ia menata hidangan penutup berupa puding tradisional yang dimodifikasi menjadi sangat mewah. Sebuah karya seni kuliner yang ia pelajari secara otodidak. Saat Rina kembali ke ruang makan untuk menyajikan hidangan penutup, salah satu tamu, seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai kolektor seni dan pecinta kuliner, memperhatikan setiap detail gerakan Rina. Pria itu menyadari ada sesuatu yang istimewa dari cara Rina membawa diri. Ketika Rina meletakkan piring di depannya, pria itu bertanya dengan suara lembut, "Nak, apakah kamu yang menciptakan resep ini? Rasa rempahnya sangat seimbang. Ini level profesional." Rina hanya tersenyum tipis dan mengangguk sopan, tetap menjaga sumpahnya untuk tidak bicara banyak. Bu Siska yang merasa perhatian tamu beralih, mencoba kembali mendominasi pembicaraan. "Sudahlah Pak Handoko, jangan terlalu memujinya. Dia hanya beruntung. Di desa memang banyak waktu luang untuk mengulik hal-hal sepele seperti ini," sela Bu Siska dengan tawa yang dipaksakan. Namun, Pak Handoko justru menatap Bu Siska dengan serius. "Siska, kamu tidak sadar, menantumu ini memiliki talenta yang jarang ditemukan. Ini bukan sekadar kerja fisik, ini adalah kecerdasan rasa dan estetika. Kamu seharusnya bangga memiliki dia di keluargamu." Keadaan mulai berbalik. Tamu-tamu lain mulai ikut memberikan komentar positif, mengabaikan sikap negatif Bu Siska. Rina tetap dalam posisinya, melayani dengan anggun tanpa menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia menunjukkan bahwa meskipun ia dianggap hanya bisa kerja fisik, hasil kerjanya jauh lebih berbicara daripada lisan mertuanya yang tajam. Tanpa kata-kata, Rina telah membuktikan nilainya. Ia tidak perlu membela diri dengan ucapan, karena dedikasi dan kualitas dirinya telah terlihat dengan jelas oleh semua orang di ruangan itu. Suasana pesta yang tadinya penuh dengan aura superioritas Bu Siska, kini perlahan berubah menjadi kekaguman terhadap sosok Rina yang bersahaja. Ardi mulai merasa malu dengan sikap ibunya sendiri. Ia melihat bagaimana istrinya diperlakukan dengan tidak adil, namun tetap mampu menjaga martabat keluarga dengan cara yang sangat berkelas. Ardi akhirnya memberanikan diri untuk berdiri, mendekati Rina, dan menggenggam tangannya di depan semua orang. Tindakan sederhana ini merupakan pernyataan bahwa ia mulai sadar akan posisi salahnya selama ini. Melihat tindakan Ardi, wajah Bu Siska memerah. Ia merasa otoritasnya sedang diguncang. Ia mencoba untuk membalas lagi. "Ardi, apa yang kamu lakukan? Kembali duduk." Namun, Ardi hanya menatap ibunya dengan tatapan yang lebih tegas dari biasanya.
"Ibu, Rina adalah istriku. Dia sudah bekerja keras hari ini, dan aku sangat menghargai setiap keringat yang dia keluarkan untuk pesta Ibu." Kalimat Ardi ini membuat suasana makin hening. Sementara Rina tetap tidak bersuara, hanya menunduk kecil dengan rasa syukur di dalam hati. Tiba-tiba, sebuah insiden kecil terjadi. Salah satu tamu penting, seorang pejabat daerah, tersedak dan membutuhkan bantuan cepat. Keadaan menjadi panik, Bu Siska hanya bisa berteriak memanggil asisten rumah tangga. Namun, dengan sigap dan tanpa kepanikan, Rina langsung bergerak. Berbekal pengetahuan pertolongan pertama yang ia pelajari dari puskesmas di desanya, Rina melakukan teknik Heimlich dengan sangat tenang dan terukur. Semua orang terdiam menyaksikan keberanian dan ketangkasan wanita yang tadi dihina hanya bisa kerja fisik tersebut. Dalam hitungan detik, tamu tersebut berhasil mengeluarkan benda yang menyumbat tenggorokannya dan mulai bernafas lega kembali. Semua orang menghela nafas panjang, penuh kelegaan. Tamu tersebut setelah tenang, langsung menjabat tangan Rina dengan sangat erat. "Terima kasih, Nak. Kamu baru saja menyelamatkan nyawaku. Tenang sekali tindakanmu, sangat profesional," ucapnya dengan tulus. Bu Siska terpaku di tempatnya, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Kejadian ini benar-benar menghancurkan argumennya bahwa Rina hanyalah wanita desa yang tidak guna. Setelah insiden itu, fokus pesta sepenuhnya beralih kepada Rina. Tamu-tamu bergantian menyalami Rina, memuji bukan hanya masakannya, tetapi juga ketenangan dan keberaniannya. Bu Siska yang tadinya menjadi pusat perhatian, kini tersisih di sudut ruangan. Wajahnya tampak kaku dan penuh rasa malu yang tersembunyi. Ia melihat menantu yang ia rendahkan justru menjadi pahlawan di malam syukuran yang ia buat. Rina tetap tidak memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam dengan kata-kata sindiran. Ia tetap melayani tamu dengan keramah tamahan yang tulus. Acara berakhir dengan kesan yang sangat mendalam bagi semua tamu. Saat satu persatu mereka pulang, mereka tak henti-hentinya menyebut nama Rina dan memberikan kartu nama mereka, menawarkan kerjasama, hingga undangan untuk mengajar kelas memasak dan pertolongan pertama. Rina menerima semuanya dengan sopan. Ketika tamu terakhir pergi, keheningan menyelimuti rumah besar itu. Bu Siska, Ardi, dan Rina berdiri di ruang tamu yang kini berantakan. Atmosfer di sana terasa sangat berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap, namun sangat terasa di udara. Bu Siska akhirnya angkat bicara, dengan suara yang sudah tidak selantang tadi. Kenapa kamu tidak membantahku saat aku menghinamu tadi?" Tanyanya dengan nada bergetar, antara rasa bersalah dan keheranan. Rina menatap ibu mertuanya dengan tatapan lembut, tanpa ada kebencian di dalamnya. Ia menarik napas dalam, masih memegang nampan kosong di tangannya. Ardi berdiri di samping Rina, menunggu jawaban yang selama ini ia sendiri ingin dengar dari mulut istrinya, yang selalu diam dalam kesabaran. Rina akhirnya bersuara, lembut namun sangat bertenaga. "Ibu, bagi saya, kata-kata adalah cerminan siapa yang mengucapkannya, bukan siapa yang mendengarnya. Saya tidak perlu membuktikan apapun lewat bicara, karena hasil dari apa yang saya kerjakan adalah bukti nyata siapa saya." Kalimat sederhana itu menghantam kesadaran Bu Siska lebih keras daripada teriakan apapun. Rina melanjutkan, "Saya anak desa, benar. Dan desa saya mengajarkan bahwa kerja keras dan ketulusan adalah bahasa yang paling dimengerti oleh hati manusia." Bu Siska tertunduk lesu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang tajam. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil di hadapan wanita yang selama ini ia anggap rendah. Keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam semalam hanya karena keanggunan menantunya.
Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan harta berharga di dalam rumahnya sendiri hanya karena buta oleh status sosial. Ruang tamu itu menjadi saksi bisu dari transformasi batin seorang wanita yang terlalu lama hidup dalam kesombongan. Ardi melangkah maju dan memeluk ibunya, lalu menarik Rina ke dalam dekapan mereka juga. Ia meminta maaf kepada Rina karena ketidakmampuannya melindunginya selama ini. "Maafkan aku, Rina, dan terima kasih sudah menunjukkan padaku apa itu kekuatan yang sebenarnya," bisik Ardi. Rina membalas pelukan itu, merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Pesta malam itu bukan hanya sekadar syukuran, melainkan sebuah titik balik bagi hubungan mereka sebagai sebuah keluarga yang baru saja belajar tentang arti rasa hormat. Keesokan harinya, suasana di rumah itu terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi perintah-perintah ketus dari Bu Siska. Sebaliknya, saat sarapan, Bu Siska duduk di dapur bersama Rina, mencoba belajar bagaimana cara Rina meracik kopi jahe tradisional yang sangat disukai para tamu semalam. Ada tawak yang mulai terdengar, menggantikan kekakuan yang biasanya mendominasi. Perubahan ini mungkin belum sempurna, namun ini adalah awal yang sangat baik. Rina tetaplah Rina yang sederhana, namun kini ia dihormati bukan karena paksaan, melainkan karena kualitas jiwanya. Rina membuktikan bahwa untuk membalas penghinaan, kita tidak perlu menurunkan derajat kita dengan cara yang sama. Dengan tetap diam dan terus memberikan yang terbaik, kita justru sedang membangun panggung kemenangan kita sendiri. Kini, Bu Siska seringkali membanggakan menantunya bukan karena ia bisa kerja fisik, tapi karena kecerdasan dan ketulusannya. Cerita tentang si menantu desa ini pun menyebar, namun bukan lagi sebagai bahan olokan, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang bagaimana kesabaran bisa menaklukkan kerasnya hati. Ardi pun berubah menjadi suami yang lebih protektif dan menghargai istrinya. Ia sering membawa Rina ke acara-acara bisnisnya, bukan untuk dipamerkan sebagai hiasan, tapi sebagai partner diskusi yang memiliki sudut pandang yang unik dan jujur. Rina tetap tampil dengan gaya khasnya yang sederhana karena ia tahu bahwa kecantikan sejati berasal dari rasa percaya diri dan ketenangan batin. Ia tidak lagi merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan standar mewah ibu mertuanya karena kini ia telah menetapkan standar baru tentang apa itu keanggunan. Kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran berharga. Dunia mungkin akan menilai kita dari penampilan, asal-usul, atau status sosial kita. Namun, jangan biarkan penilaian itu mengkerdilkan jiwa kita. Seperti Rina, hadapilah setiap cemoohan dengan hasil karya yang nyata. Biarkan kesuksesan dan kebaikan kita yang berbicara, sementara kita tetap tenang dalam diam yang berkelas. Karena pada akhirnya, lisan yang tajam akan tumpul sendiri saat berhadapan dengan kemuliaan budi pekerti yang tidak tergoyahkan. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang dalam posisi seperti Rina, dihargai rendah atau dianggap remeh, ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh lisan orang lain. Teruslah berkarya, teruslah menjadi baik, dan biarkan waktu yang akan membuktikan semuanya. Kesabaran bukan berarti lemah. Ia adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Balaslah setiap perlakuan buruk dengan prestasi. Karena itulah tamparan yang paling elegan yang bisa Anda berikan kepada mereka yang meragukan Anda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rina hari ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan dan menghargai sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena kita tidak pernah tahu kekuatan apa yang mereka simpan di balik kesederhanaan mereka. Mari kita bangun dunia yang lebih penuh empati dan rasa hormat, dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Jika Anda menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menekan tombol like,
Berikan komentar tentang pendapat Anda mengenai sikap Rina, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami bagikan setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah bersabar, dan jadilah pribadi yang membanggakan.